dan tidak lemas, gini-gini, nggak gini-gini ya kan. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Main Montessori bersama Mama Kila di sini. Hari ini Mama Kila mau menjawab beberapa pertanyaan nih, persoalan bagaimana cara mengajarkan anak biar cepat berjalan, gitu. Kadang kita sebagai orang tua memang mempertanyakan ya, apakah anak kita tumbuh kembangnya udah sesuai dengan panduan yang ada. Kadang menjadi pertanyaan kan, kok anakku umur 1 tahun 1 bulan belum bisa jalan ya? Atau timbul juga, ini anak baru 8 bulan kok udah bisa jalan ya? Gitu. Kadang kita banyak bertanya seperti itu kan. Nah, hari ini Mama mau kasih tips nih cara anak agar cepat bisa berjalan gitu. Tapi sebelum teman-teman melihat video kali ini, jangan lupa ya like dan subscribe agar teman-teman bisa terus update video-video Main Montessori yang selanjutnya. Oke? Nah, sebelum kita dengarkan tipsnya, Mama Kila mau cerita dulu nih. Kalau misalnya Kila dulu umur 9 bulan sampai 10 bulan itu, dia udah bisa jalan, teman-teman. Nah, itulah kenapa Mama Kila pengen banget berbagi tips agar anak teman-teman juga bisa jalan lebih cepat. Hal pertama yang biasanya kita lakukan adalah motivasi bayi kita untuk berdiri. Caranya gimana itu? Kita bisa membantunya dengan memapah atau memegangnya dengan 2 tangan. Tapi ingat teman-teman, jangan pegang di bagian tangannya, tapi bagian ketiak. Pegang di sisi ketiak bayi dan jangan paksakan bayi untuk berjalan kalau misalnya dia belum kuat. Tandanya kakinya kuat itu adalah dia bisa berdiri dengan kokoh dan tidak lemas, gini-gini, nggak gini-gini ya kan. Mungkin beberapa saat dia akan terjatuh ke depan atau ke samping, tapi karena kita pegang di ketiaknya itu akan aman. Jadi tetap motivasi bayi dan juga berikan dia dukungan penuh agar dia percaya diri bahwa dia bisa berjalan sendiri gitu. Terus yang kedua, tips kedua dari Mama Kila adalah sering-sering pijat bayi. Dari bayi, Mama Kila memang sering memijat Kila. Dia sampai sekarang suka dipijat. Awalnya Mama nggak tahu kalau misalnya memijat bayi itu bisa memberikan stimulasi bagi anak. Setelah Mama baca beberapa artikel, ternyata memijat bayi itu mampu memberi stimulasi pada kaki-kaki bayi agar kakinya itu tidak kaku dan juga lebih rileks untuk lebih cepat bisa berjalan. Sampai sekarang kalau misalnya Mama Kila pegang hand body ataupun minyak kayu putih, Kila langsung mapan, tengkurap, terus minta dipijetin. Itu karena dari dulu Mama udah biasa pijetin Kila. Dia udah tahu tuh kalau mau dipijet, seneng dia. Terus yang ketiga, berikan anak media untuk memanjat. Jika anak tidur di box bayi, mungkin dia akan lebih terbiasa untuk memanjat dan juga berdiri sendiri dengan berpegangan tangan pada box bayi. Tapi kalau misalnya dia tidak tidur dengan box bayi, nggak usah khawatir. Kita bisa manfaatkan semua media yang ada di rumah untuk bisa digunakan anak memegang dan juga memanjat. Kalau dulu sih, seingat Mama, Kila belajar memanjat di kursi ruang TV. Kenapa? Karena di situ eyangnya duduk dan juga dia ingin bermain sama eyangnya. Jadi dia cepat-cepat pengen memanjat kursi itu untuk bercanda sama eyangnya. Selain itu, Kila juga sering tuh manjat tangga ke arah musola. Tapi nggak tinggi-tinggi kok tangganya, cuman 2 anak tangga dan itu pendek. Dia mulai naik, turun, naik lagi, turun lagi, sampai dia bosen dan capek. Mungkin itu juga yang bisa melatih otot kakinya dia agar lebih kuat dan lebih cepat untuk berjalan. Selain itu, teman-teman juga bisa manfaatkan tuh galon air yang ada di rumah, tapi yang ada isinya ya. Anak mungkin bisa memanjat tuh galon air, karena galon air tuh strukturnya bulat ya kan. Jadi dia bisa pegangan, naik, terus berdiri deh. Gitu teman-teman. Terus yang nomor 4, biarkan dia mendorong. Ketika sudah bisa berdiri, anak akan termotivasi untuk berjalan ke depan.
Oleh karena itu, moms bisa memberikan dia benda untuk bisa didorong ke depan. Kalau zaman sekarang, moms bisa beli tuh namanya push walker. Tapi kalau misalnya Kila itu pakainya kursi plastik. Dengan kursi plastik itu Kila bisa mendorong. Awalnya dia maju tuh, maju. Lama-lama samping dia muter-muter, akhirnya ngelilingin satu ruangan. Tapi pastikan ya, moms semua, bahwa ruangan harus juga dibersihkan dari benda-benda yang kira-kira membahayakan si anak. Lama-kelamaan dia akan punya kepercayaan diri untuk melepaskan tangannya. Nah, di saat itulah dia akan mulai beranjak untuk berjalan. Kelima, kurangi intensitas untuk menggendong anak, karena mungkin itu akan membuatnya tidak terdorong untuk bisa berjalan sendiri. Biarkan dia mengeksplorasi ruangan dengan cara dia sendiri. Mungkin dia sukanya merangkak atau merambat melalui dinding, atau bagaimana caranya anak moms itu mengeksplorasi ruangan dengan cara dia sendiri. Tapi ingat, terus diawasin ya, jangan biarkan anak sendirian dalam satu ruangan. Nah, yang keenam nih, moms semua, biasanya dulu Kila nggak pernah tuh pakai kaos kaki. Kenapa? Karena pakai kaos kaki itu kan pasti licin ya kan. Coba deh moms semua jalan pakai kaos kaki, nggak enak, kaki tuh kayak nggak bisa mencengkram ke lantai gitu. Jadi kurangilah pemakaian kaos kaki agar anak bisa berjalan lebih cepat. Kalau misalnya anak harus tidur pakai kaos kaki, nggak apa-apa kalau misalnya dipakai sebelum tidur, karena kan dia kalau tidur nggak mungkin jalan kan. Dia kalau misalnya untuk dipakai untuk tidur nggak apa-apa sih moms, tapi kalau misalnya dalam kesehariannya atau di pagi hari sampai sore hari nggak usah pakai kaos kaki, menurut saya nggak apa-apa, nggak masalah, karena itu akan memberikan sensor yang lebih buat kakinya. Terus yang nomor 7, pastikan area belajar berjalan anak itu aman, tidak ada barang pecah belah. Terus yang paling penting itu ambil semua taplak atau kain penutup meja itu diambil aja moms. Gak apa-apa lah setahun 2 tahun gak pakai kain penutup meja ya kan. Dilipat dulu, disimpan di lemari, biar nanti kalau misalnya anak udah mulai manjat, dia akan narik-narik tuh semuanya. Entah di pinggir meja ada gelas atau segala macam, kan takutnya dia akan terkena tumpahan gelas itu ya kan. Jadi mending disimpan dulu. Terus nomor 8 atau yang paling terakhir, bersabarlah bun sama fase berjalan anak ini. Tanda anak kalau udah mau jalan itu dia udah merangkak mundur, habis itu dia bisa duduk, habis itu dia mulai berdiri. Mungkin fase untuk masing-masing anak itu berbeda ya. Tidak usah membandingkannya dengan anak-anak lain seusia dia, karena kita tidak bisa menyamakan tumbuh kembang anak kita dengan tumbuh kembang anak lain gitu. Terus dampingi dia dan juga berikan dia dukungan agar dia lebih percaya diri untuk bisa berjalan sendiri. Anak mungkin akan berjalan pada usia 10 sampai 18 bulan. Kalau bisa berjalan sebelum 10 bulan itu keren banget ya kan. Tapi kalau misalnya sampai 18 bulan atau kiranya moms itu udah khawatir dengan tumbuh kembangnya, moms bisa periksakan ke dokter anak terdekat. Nah mam, gitu aja sih tips dari Mama Kila. Selamat mendampingi anak mam semua dalam tumbuh kembangnya, yaitu dalam fase berjalan. Ini tahapan yang pasti kita akan rindukan kok, beneran. Kalau misalnya dia udah bisa jalan kan, nanti kemana-mana dia ngikutin kita. Kalau sekarang moms bisa nikmati tuh masa-masa bisa ke kamar mandi sendiri, nggak digangguin ya kan. Mau belanja tinggal belanja, nggak ada yang ngintilin. Duh, mereka cepet banget sih gedenya, ya kan. Nah, gitu tips dari Mama Kila. Jadi teman-teman udah dapat poin-poinnya kan? Silahkan teman-teman praktekkan pada bayinya. Dan juga kalau misalnya dapat nilai positifnya, silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Main Montessori biar teman-teman bisa dapat tips parenting, ide main anak, dan juga permainan-permainan edukatif untuk belajar di rumah bersama anak. Oke, segitu dulu video Main Montessori kali ini. Terima kasih udah update terus di channel kita. Sampai jumpa di video kita yang lain ya. Waalaikumsalam. Dadah.